Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ini fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa guru dihadapkan oleh orang tua murid bahwa anak-anak harus bisa membaca dan menulis di TK. Sementara menulis dan membaca atau dapat dilakukan di TK dengan syarat tidak dilakukan seperti kita melakukan pembelajaran di SD. Jadi anak-anak diberikan kalau jika kita mengajarkan membaca, ada tekniknya begini. Kalau dulu di KD-nya membuat suku kata awal yang sama, ya lupa nih. Saya membuat suku kata awal yang sama. Misalnya kita membuat gambar seorang ayah, ada gambar ayah, lalu di bawahnya ada tulisan ayah. Lalu kita ambil lagi satu lagi, ada gambar gambar apel, tulisan dapur. Ini kalau kita tidak membuat membuat suku kata yang sama dengan kita tidak memilih tema. Kalau kita memilih tema, misalnya tema keluargaku, jadi itu harus tema tersebut ayah, abang, adik ya. Tapi kalau tema bebas, boleh apa saja yang memang berkenaan dengan huruf A-nya yang awal. Jadi misalnya begini, kita membuat suku kata awal yang sama dari huruf A. Misalnya kita sudah sampaikan, anak-anak hari ini kita akan membuat kata dari suku kata awal yang sama, misalnya huruf A. Terus apa lagi, ayah katanya. Itu anak-anak, adik bu guru, abang bu guru, apel bu guru, awan. Kadang-kadang yang kita tidak ingat, dia ingat. Lalu untuk memudahkan anak mengingat, kita bisa mencoret-coret di dinding atau di papan tulis. Kalau di papan tulis misalnya kita menulis begini, ini ada nama anak, namanya Lisa. Bu guru, abang, dia bilang. Kita tulis abang dalam kurung Lisa. Ini karya Lisa. Bahwa kita bilang Lisa mengatakan tadi abang, ini punya Lisa. Yang lain tidak boleh lagi mengucapkan kata abang. Terus selanjutnya nanti ada si Andi, Andi mengucapkan awan bu guru, lalu kita menulis awan di dalam kurung Andi. Jadi kata awan ini milik Andi hari ini, gitu. Lalu seterusnya sampai semua anak bisa menjawab. Nah, kalau itu yang ada di kita, yang kita paparkan di dinding kita, yang hasil karya anak-anak kita yang dari pertama selesai, itu jangan dihapus dulu atau jangan dibuang dulu, biarkan untuk sehari atau 2 hari 3 hari. Lalu anak-anak nanti akan melihat, ketika pagi-pagi dia baru datang, dia melihat ini punya Lisa, katanya abang, ini abang, A, B, dia ucap-ucap sendiri. Itu pernah memang saya lihat begitu, dia ucap sendiri, ini huruf A, ini huruf A. Lalu dia baca, ya aku mau baca punya Andi, dia baca hurufnya A, apa lagi ya, awan ini huruf apa, dia akan pikir. Nah di situ dia akan belajar mandiri. Nah anak-anak akan tertarik karena memang dia merasa dia memiliki, dia akan tertarik dengan hal itu, lalu dia belajar. Nah kita bisa kembangkan itu lebih luas lagi. Setelah itu ketika anak-anak mau pulang, kita menyuruh lagi. Nah kalau kemarin Lisa udah mengatakan abang, jadi Lisa hari ini nggak menyebut lagi kata abang, mungkin yang lain ya kita ganti. Kita suruh anak-anak supaya wawasannya lebih luas, kita suruh bertukar-tukar. Yang penting tidak mengatakan kata yang sama yang kemarin. Lalu dia akan berpikir sendiri. Kalau mau pulang, anak-anak mau pulang, mau
Sekarang kita membuat suku kata awal yang sama lagi ya, tapi tidak lagi kata yang kemarin atau kata yang tadi pagi atau kata yang kemarin, kan tergantung kapan yang kita laksanakan. Lalu kita suruh ulang lagi, kita tidak mencatat tapi hanya menanyakan dan menjawab dan memberi memberi reward kepada anak dengan pujian. Kakak sudah pintar bisa mengucap kata, saya kata apa yang dia ucap, itu yang kita sebut. Jangan katakan pintar dengan pintar sementara pintarnya apa. Setelah itu, setelah anak menguasai seluruhnya untuk huruf A, untuk minggu berikutnya kita bisa menyampaikan dengan huruf B. Diawali dengan huruf B, bunga, bapak, apalagi B, bau, badan, basi. Itu kadang-kadang yang kita tidak tahu, anak udah tahu. Anak-anak lebih kreatif dalam berpikir. Nah, itu kita coba lagi menulis kembali, karena bisa saja kita menulis di kertas karton yang besar, yang lebar, kita tulis supaya anak-anak terkesan bahwa karya yang dia lafal itu, yang dia ucapkan itu kita hargai, dan kita tempel kembali di dinding untuk huruf B. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai sampai B, C sampai Z semua selesai, kita tidak perlu lagi susah-susah untuk mengajarkan anak membaca, les. Nah, kalau kita suruh anak-anak hari ini bebas anak-anak menulis huruf apa, itu udah ada yang kemarin. Bu guru, saya mau tulis huruf ini, saya mau tulis huruf bunga, menulis kata bunga seperti kemarin. Silakan anak-anak bebas membuat karya sendiri. Makanya sebelum anak-anak bisa mencoba menulis, kita ajarkan anak-anak dulu di awang-awang, menulis di awang-awang, huruf A, huruf I, pokoknya huruf vokal dulu, baru konsonan. Nah, setelah itu kita buat, sebelum itu kita membuat garis tegak, lurus, lengkung atau lingkaran, lengkung, setengah lengkung, misalnya lengkung 1, lengkung 2. Jadi itu dasar-dasar menulis supaya anak dapat menulis dengan baik. Nah, itu memang sangat mudah kita lakukan jika itu kita laksanakan secara bertahap, jadi tidak susah. Jangan anak-anak baru masuk sekolah awal tahun ajaran kita sudah suruh nulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jangan, tuliskan angka baru masih. Kalau istilah dulu anak-anak kata, guru buat hujan ya, hujan, dia buat angka 1 tapi dia sebut guru buat hujan. Hujan dia tarik garis banyak-banyak sampai penuh 1 halaman. Nah, itu tekniknya. Setelah itu kita membuat garis miring kanan, miring kiri dulu, miring kiri. Selanjutnya miring kanan, nah lurus mendatar. Habis itu baru kita membuat yang susah. Kalau melengkung kan susah kan, apalagi kita suruh buat melengkung di dalam garis, di dalam kotak, itu ribet. Dia lebih mudah membuat lengkung yang ada di gambar yang lebar, lebih mudah ya. Nah, ini teknik mengajarkan membaca kepada anak di taman kanak-kanak. Tidak sulit bagi anak untuk mengingatkan mengingatkan huruf-huruf, dan tidak perlu anak dikasih les kalau memang dilakukan seperti itu di sekolah atau di rumah. Nah, lebih mudah anak-anak mengingat dan lebih susah, dan itu sudah pernah dilakukan, dipraktekkan. Anak-anak berhasil dapat membaca ketika tes masuk SD Dongmin. Itu sudah pernah. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang-kadang guru susah.
Makanya setiap kita mengajarkan anak membaca harus ada gambar. Di bawah gambar ada, setiap gambar yang diberikan kepada anak ada tulisan. Misalnya hari ini anak membuat kolase bentuk misalnya bentuk apa ya, sesuai dengan tema. Kalau misalnya tema keluarga aku ini bentuk topi, misalnya bentuk keluarga atau diri sendiri bentuk topi, bentuk kepala atau apa. Lalu kita tulis itu topi di bawah. Jadi anak-anak terbiasa ini dia membaca gambar, tidak pernah membaca tulisan. Misalnya dia lihat topi, di bawahnya tulisan topi, langsung spontanitas dibaca topi. Sebenarnya dia tidak mengetahui itu kata topi, tetapi dia membaca gambar. Nah, banyak anak-anak yang membaca gambar. Coba saja kalau anak diberikan buku, lalu dia membaca ini kerbau sedang lari, kerbau sedang makan. Dia tidak tahu bahwa ada tulisan kerbau sedang makan, tapi yang dia baca gambar. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya bagi guru TK jangan sibuk mengadakan les ya. Jangan susah supaya anaknya bisa membaca di akhir semester nanti. Awali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mungkin lebih gampang. Jadi tidak perlu diajarkan membaca di TK, tapi melalui proses dan tahapan-tahapan itu dia akan bisa membaca sendiri. Jadi anak-anak matang sendiri, tidak perlu dikarbit. Jadi kalau dikarbit tidak manis, walaupun dia warnanya seperti kita karbit buah mangga, kita karbit dia akan berwarna kuning, tetapi dia tidak manis seperti yang kita harapkan. Nah, begitu juga anak, kalau kita karbit dengan kita ajarkan hal-hal yang memang harus dipaksakan, harus ini, anak-anak luar biasa nanti tidak akan ingat, dia nanti masih lupa. Namun kalau secara bertahap, secara berkesinambungan, dengan kegiatan yang menyenangkan, dengan kegiatan yang bermain, dia akan belajar sambil bermain. Pasti anak ingat, pasti bisa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.